Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Alfionita. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas video 1 kebimbaan. Yang pertama, jelaskan konsep filosofi Bimba yang Anda pahami. Menurut saya, konsep filosofi Bimba adalah bimbingan minat belajar anak yang bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar pada anak dengan sukarela dan tanpa paksaan melalui metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Pertanyaan kedua, jelaskan kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan Bimba. Menurut saya, kebahagiaan sejati adalah perasaan tenang, tentram, dan damai yang timbul dari dalam diri kita, serta tujuan utama kita adalah kebahagiaan sejati, dan untuk mencapainya dibutuhkan proses belajar seperti yang diterapkan dalam filosofi Bimba. Yang ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Menurut saya, beriman adalah memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbuat baik adalah suatu tindakan membantu dan peduli terhadap orang lain. Dan belajar adalah proses menjadi orang yang lebih baik. 4. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Konsep beriman, contohnya saya menjalankan ibadah yaitu sholat dan berdoa. Konsep berbuat baik, contohnya saya membantu orang yang sedang kesusahan. Konsep belajar, contohnya saya belajar dari kesalahan dan pengalaman dan terus mencari ilmu dalam kegiatan sehari-hari. 5. Apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar yaitu tahu, paham, mengaplikasi, menganalisa, sintesa, evaluasi, dan sosialisasi. Hubungannya adalah setiap tahap berhubungan sebagai proses berkesinambungan dimulai dari mengenal informasi, memahami, menerapkan, mengevaluasi, hingga membagikan kepada orang lain. Yang keenam, jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Adalah pandangan dasar yang menekankan proses membimbing minat belajar anak sehingga anak merasa nyaman dan senang dalam proses belajar dengan tujuan kebahagiaan. 7. Sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Contoh konkretnya yaitu saya membantu keponakan saya belajar membaca melalui permainan agar keponakan saya menikmati proses belajar membacanya. 8. Jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Membimbakan adalah menumbuhkan minat belajar anak secara alami dan menyenangkan, sementara mengajarkan membaca cenderung berfokus pada kemampuan anak membaca tanpa memperhatikan minat dan kenyamanan anak dalam proses tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.